Video simulasi mengajar SKI oleh Nabila Tuzahidah, NIM-nya 11810820689. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini, ada sehat? Oke, baik. Walaupun cuacanya sedikit mendung, semangat kita nggak boleh pudar ya. Oke, tadi ada yang terlambat? Enggak, alhamdulillah semuanya anak-anak soleh dan soleha yang rajin, pintar. Dan selanjutnya Ibu akan ambil absen. Aiza Mu'arifah hadir. Azizatul Khairiyah hadir. Arumi hadir. Ajmalun Nisa hadir. Aska Maulana hadir. Alvin Mairizal hadir. Aisyah hadir. Arin, Cika, oke. Diani, Faiz, Fikra, Fajar, Fahri, Faiz, Muhammad Habibur Rahman, Muhammad Farhan, Aiza udah tadi ya. Siapa ini? Cika, oke. Muhammad Ali Fauzi, Zainul Arifin. Oke, udah selesai semuanya ya. Berarti semuanya hadir. Masya Allah, semuanya ini memang kelas-kelas anak-anak yang rajin. Oke, absennya udah Ibu ambil ya. Ada yang ingat materi kita minggu lalu? Kok pada diam semuanya? Ibu tunjuk ya. Oke, Muhammad Habibur Rahman. Apa materi kita minggu lalu? Oke, bagus. Yaitu tentang masyarakat sebelum Islam. Nah, bagaimana masyarakat sebelum Islam? Ayo, Aisyah. Oke. Pertama, ya bagus. Mengubur anak perempuan hidup-hidup. Selanjutnya, Aziza. Bagus. Itu adalah suka minum minuman keras. Aska. Bagus. Suka berfoya-foya. Siapa lagi? Faiz. Apa Faiz? Pada masa pra-Islam itu adalah dia apa? Oke, absennya udah Ibu ambil ya. Ada yang ingat materi kita minggu lalu? Kok pada diam semuanya? Ibu tunjuk ya. Oke, Muhammad Habibur Rahman. Apa materi kita minggu lalu? Oke, bagus. Yaitu tentang masyarakat sebelum Islam. Nah, bagaimana masyarakat sebelum Islam? Ayo, Aisyah. Oke. Pertama, ya bagus. Mengubur anak perempuan hidup-hidup. Selanjutnya,
azizah. Bagus. Itu adalah suka minum minuman keras. Aska. Bagus. Suka berfoya-foya. Siapa lagi? Faiz. Apa Faiz? Pada masa pra-Islam itu adalah beliau apa? Faiz apa tadi Faiz? Oke. Pada masa itu lebih memuliakan kelompoknya. Mereka kan suka berkelompok-kelompok, berkabilah-kabilah. Jadi saling memuliakan kelompoknya. Dan lain-lain. Oke. Jadi pembelajaran hari ini kita akan menonton video. Ya, Ibu akan tontonkan video tentang materi kita hari ini, yaitu Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sebelum itu, ada yang tahu apa itu Isra Mi'raj? Ya, Isra Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian lanjut ke langit ke-7. Kita tonton video ini dulu ya. Perhatikan baik-baik. Jangan ada yang tidur. Jangan ada yang menghota di belakang. Jangan ada yang bicara. Sama ya, bicara sama menghota ya. Jangan ada yang berjalan-jalan ke sana kemari, sering-sering permisi. Nanti nggak tahu pesan yang bisa diambil dari kisahnya. Isra Mi'raj. Kata si Dodo, besok libur. Oh iya, besok tanggal merah, jadi besok libur. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkati daerah sekitarnya agar kami memperlihatkan kepadanya ayat-ayat kami. Ayah. Samil, ayo duduk sini. Ayah, ini acara apa? Itu peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Oh, pantas saja besok libur. Peringatan Isra Mi'raj itu apa, Ayah? Isra Mi'raj itu hari besar Islam yang diperingati setiap tanggal 27 Rajab. Pada tanggal tersebut, Nabi melakukan Isra Mi'raj. Begitu, Samil. Isra Mi'raj itu apa, Ayah? Wah, Samil kalau dijelaskan harus tuntas ya. Baiklah, ayah akan jelaskan semuanya. Isra Mi'raj terdiri dari dua kata, yaitu Isra dan Mi'raj. Terjadi pada malam 27 Rajab 620 Masehi atau 2 tahun sebelum hijrah. Isra adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram melalui Tasrib atau disebut kota Madinah setelah Nabi hijrah. Madinah, Bukit Tursina, Bethlehem, dan berakhir di Masjidil Aqsa di kota Yerusalem. Dari Masjidil Aqsa melakukan Mi'raj, naik sampai ke langit ke-7. Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat perintah sholat. Pada mulanya, Allah mewajibkan 50 kali sholat bagi umat Islam dalam sehari. Kemudian, setelah Nabi Muhammad berulang kali memohon keringanan waktu sholat bagi umat Islam, Allah pun menguranginya menjadi 5 kali dalam sehari semalam. Jadi,
Sholat 5 waktu yang kita kerjakan sekarang ini adalah oleh-oleh dari Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berapa jauh? Kira-kira antara Jakarta Surabaya. Isra Mi'raj dilakukan hanya dalam 1 malam. Oh, kalau itu tidak aneh, naik saja pesawat terbang dari Jakarta pergi ke Surabaya, lalu kembali lagi ke Jakarta. Itu hanya menggunakan 4 jam. Samil. Mungkin Isra Mi'raj itu lebih mudah diterima orang zaman sekarang. Karena dalam semalam bisa bolak-balik naik pesawat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi zaman Nabi tidak ada pesawat, ya. Pada zaman itu orang melakukan perjalanan dengan jalan kaki dan naik unta. Oh, ayah, Nabi Muhammad kan Isra Mi'rajnya pakai pesawat buruk. Sampai sekarang pesawat itu masih ada. Sambil pernah lihat. Syamil, kamu salah. Buruknya Nabi Muhammad bukan pesawat terbang, tapi makhluk yang Allah ciptakan dengan kecepatannya seperti kilat. Sudah. Sambil kira pesawat buruk. Ayah, Syamil, kata ibu masakannya sekarang sudah siap. Ayo sekarang kita makan. Baiklah, sekarang kita makan dulu ya. Nah, itulah ceritanya Isra dan Mi'raj. Oke, sebelum ibu tambahkan, sepertinya semua pada ngantuk. Kita refreshing dulu ya. Oke, kita akan melakukan sedikit games. Gamesnya adalah pegang anggota tubuh. Caranya adalah pertama kita putar-putar tangannya, kita putar-putar, kemudian pegang mata. Faiz, matanya pindah ke sampingnya. Oke, kita lanjut ya. Itu baru percobaan. Yang kedua, oke, putar lagi, pegang hidung. Ayo, siapa yang salah? Berarti benar ya, hidungnya di sini, bukan di sini. Yuk, lanjut lagi, harus fokus. Pegang kepala. Oke, bagus. Lanjut, kita putar, pegang telinga. Ayo, siapa yang salah? Oke, benar semua, berarti udah pada fokus ya. Kita lanjut. Tentang, ibu akan tambahkan materinya. Simak baik-baik, duduk yang rapi. Jadi Rasulullah itu Isra itu adalah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, sebelumnya anak-anak ibu ini udah tahu belum bagaimana kisahnya atau bagaimana asal muasalnya Allah memerintahkan Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu latar belakangnya adalah ketika Rasulullah itu sangat bersedih karena ditinggal oleh pamannya dan juga istrinya Khadijah. Jadi waktu itu pamannya meninggal. Seminggu setelah itu istrinya Khadijah radhiyallahu anha meninggal. Jadi Rasulullah itu sangat terpukul. Jadi suatu ketika Rasulullah itu sedang bersandar di serambi. Serambi itu adalah tempat, misalnya nih ada imam sholat. Nah, di tempat itulah kan ada wilayah itu ya. Nah, itulah yang namanya serambi. Jadi Rasulullah itu bersandar di serambi gitu kan. Jadi Allah perintahkan Isra Mi'raj untuk menghibur Rasulullah yang sedang sedih. Jadi perintahkanlah malaikat Jibril untuk membawa Rasulullah Isra dan Mi'raj. Kemudian datanglah malaikat Jibril pada Rasulullah. Ya Nabi Allah, Allah memerintahkanku untuk membawamu ke Isra dan Mi'raj katanya kan. Jadi Rasulullah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram
ke Masjidil Aqsa. Jadi ketika Rasulullah sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah sholat 2 rakaat. Kemudian setelah sholat 2 rakaat, datang malaikat Jibril. Nah, ketika malaikat Jibril datang, disuguhkanlah 2 buah gelas. Yang satu gelas berisi khamar atau minuman keras, yang satu berisi susu. Nah, jadi disuruhlah, ya Nabi Allah, pilihlah engkau mau minum yang mana. Kemudian dipilihlah sama Rasulullah. Ayo, apa yang dipilihnya? Rasulullah memilih susu. Nah, jadi apa kata malaikat Jibril? Engkau memilih yang fitrah. Selanjutnya setelah itu dibawalah Rasulullah ini Mi'raj ke langit yang pertama. Jadi di sana Rasulullah menggunakan kendaraan yang bernama buraq. Buraq itu sejenis hewan, bulunya warna putih. Dia lebih kecil daripada keledai. Terus dia kalau berjalan tuh sangat kencang. Hanya dengan kedip mata tuh udah sampai ke tujuan. Jadi gimana tuh ya, nggak kebayang kita gimana bentuk buraq itu kan. Jadi ketika itu Rasulullah berjalan ke pas di langit pertama, diketoklah pintu langit sama malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Apa kata malaikat? Kemudian ketika diketok pintu langit yang pertama, ada yang menyahut dari dalam, katanya, siapa? Katanya. Jawablah, aku Jibril, katanya. Engkau bersama siapa? Katanya. Aku bersama Muhammad, katanya. Nah, dibukakanlah pintu langit pertama. Di sana Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam. Kemudian naik lagi ke langit yang kedua. Di langit kedua diketok lagi sama malaikat Jibril. Siapa? Katanya. Aku Jibril, katanya. Terus engkau bersama siapa? Katanya. Aku bersama Muhammad, katanya. Dibukakanlah pintu langit yang kedua. Di sana Rasulullah bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Kemudian naik lagi ke langit ketiga. Diketok lagi sama malaikat Jibril. Siapa? Katanya dari dalam. Aku Jibril. Engkau bersama siapa? Nabi Muhammad, katanya. Kemudian dibukakanlah pintu. Di sana Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf. Kemudian naik lagi ke langit keempat. Di langit keempat diketok lagi. Siapa? Katanya. Aku Jibril, katanya. Engkau bersama siapa? Aku bersama Muhammad. Dibukakanlah pintu. Di sana Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Kemudian naik lagi ke langit kelima. Ketemu lagi, diketok lagi sama malaikat Jibril. Siapa? Katanya. Aku Jibril. Engkau bersama siapa? Aku bersama Muhammad, katanya. Dibukakanlah pintu. Jadi di sana Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun. Kemudian naik lagi ke langit ke-6. Nah, kemudian sampai di langit ke-6 diketok lagi sama malaikat Jibril, katanya. Siapa? Katanya. Aku Jibril, katanya. Engkau bersama siapa? Katanya. Aku bersama Muhammad. Terus dibukakan lagi pintu langit ke-6. Ternyata Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Terus akhirnya naik lagi ke langit ke-7. Nah, di langit ke-7 ini diketok lagi siapa? Katanya. Aku Jibril, katanya. Engkau bersama siapa? Aku bersama Muhammad, katanya. Akhirnya dibukakanlah pintu langit ke-7. Di sana Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim. Jadi di sana Rasulullah melihat Nabi Ibrahim itu sedang bersandar di Baitul Maqmur. Kemudian Rasulullah menemui Allah di Sidratul Muntaha. Jadi di Sidratul Muntaha itu tempat di mana setiap harinya itu ada 70.000 malaikat yang masuk ke dalamnya. Insya Allah berarti banyak kali tuh ya. Di sana itu tempatnya indah sekali. Pokoknya indah. Keindahannya itu tidak bisa tergambarkan. Jadi di sana Rasulullah menjemput perintah sholat. Jadi kata Allah memerintahkan untuk umat Rasulullah ini sholat 50 kali sehari semalam. Banyak kali itu kan, 50 kali sehari semalam. Nah, terus setelah Rasulullah mendengar itu,
Rasulullah kembali ke langit yang ke-6, di mana Rasulullah itu ketemu dengan siapa tadi? Nabi Musa. Jadi ditanya sama Nabi Musa, apa yang Rabbmu perintahkan katanya. Dijawab sama Rasulullah, Allah perintahkan untuk sholat 50 kali sehari semalam. Apa kata Nabi Musa? Balik lagi katanya, minta keringanan. Umatmu gak akan sanggup melakukannya 50 kali sehari semalam itu katanya, kata Nabi Musa. Kemudian Rasulullah kembali menghadap Allah, minta keringanan. Kemudian Allah mengatakan untuk dikurangi 5. Berarti kalau dikurangi 5 berarti apa jadinya tuh? 45. Jadi 45. Balik lagi Rasulullah ke langit ke-6 ke tempat Nabi Musa. Tanya lagi, apa yang Rabbmu perintahkan katanya. Allah mengurangi 5 dari 50 katanya. Berarti tinggal 45 ya. Lagi-lagi Nabi Musa bilang katanya, balik lagi katanya, minta keringanan, umatmu gak akan sanggup katanya. Terus balik lagi lah Rasulullah menghadap Allah kan. Nah setelah itu barulah Allah perintahkan sholat 5 waktu sehari semalam. Kata Allah, engkau sholat 5 waktu sehari semalam, 1 kali sholat itu pahalanya adalah 10 pahala sholat. Jadi kalau 5 kali sholat ada 50 pahala sholat. Jadi engkau melakukan kebaikan, kemudian engkau melakukannya, engkau mendapat pahala 10, bahkan lebih. Kalau engkau berniat melakukan suatu kebaikan, kemudian engkau tidak jadi melakukannya, engkau akan tetap mendapatkan pahala. Kemudian kalau engkau berniat untuk melakukan keburukan, tapi tidak jadi melakukannya, maka Allah catat pahala. Nah, pahala kebaikan. Tapi kalau engkau berniat melakukan keburukan dan engkau melaksanakannya, maka aku akan catat 1 pahala keburukan. 1 cuma pahala keburukannya, insya Allah. Nah, gitu ya kisah dari Isra Mi'raj. Selanjutnya coba anak-anak ibu buat posisi duduk melingkar. Disusun bangkunya melingkar. Nah sekarang ibu minta anak-anak ibu ambil buku catatan masing-masing. Tuliskan menurut kalian apa saja hikmah yang dapat diambil dari kisah Isra Mi'raj tadi. Oke, udah ya. Sekarang bukunya akan ibu acak dan masing-masing akan membacakan hasil dari tulisannya. Untuk yang pertama, ibu minta Iqbal coba bacakan hikmah yang pertama. Hikmahnya adalah pintar. Hikmah yang pertama adalah mengajarkan kita untuk sholat dengan baik dan tidak lalai. Karena Rasulullah itu aja menjemputnya dengan susah payah, bukan menjemputnya sampai ke langit ke-7. Nah, maka dari itu kita harus laksanakan perintah sholat. Oke, bagus ya. Ayo tepuk tangan. Bagus. Oke, untuk yang kedua adalah Cika. Apa Cika? Hikmah yang kedua, coba dibacakan buku temannya. Oke, yang kedua Cika. Apa hikmah yang kedua? Oke, bagus. Hikmahnya adalah menguatkan keimanan kita bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu memang benar-benar ada. Walaupun Isra Mi'raj itu tidak bisa diterima dengan akal sehat gitu ya. Maksudnya ya nggak mungkin lah manusia bisa terbang sampai ke langit ke-7, ya kan? Bagus. Oke, selanjutnya hikmah yang ketiga adalah ibu minta Aska. Coba Aska, apa hikmah dari Isra Mi'raj yang ketiga?
Oke, bagus. Hikmahnya adalah bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi ketika Rasulullah itu sedang bersedih, beliau sedang bersedih, sedangkan kaum kafir Quraisy itu terus memusuhi beliau. Kemudian Allah berikan sebuah anugerah, sebuah hiburan. Jadi bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Oke, bagus. Ada yang bisa simpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke. Jadi begitu ya kisah dari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Isra itu adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sedangkan Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa itu ke langit ke-7. Begitu ya. Jadi hikmah yang dapat kita ambil adalah yang pertama, itu mengajarkan kita untuk sholat tepat waktu. Jangan sampai sholatnya bolong-bolong. Sekarang ibu tanya ya, tadi yang sholat subuh siapa? Tunjuk tangan. Oke, banyak. Ada yang tidak sholat subuh. Faiz tidak sholat subuh tadi. Tiduran. Oke, besok-besok bangunnya lebih cepat ya. Kemudian hikmah yang kedua adalah Isra dan Mi'raj itu mengajarkan kita untuk menguatkan keimanan kita bahwasannya Isra Mi'raj itu ada, kejadiannya benar-benar nyata, walaupun kejadiannya itu tidak bisa diterima oleh akal. Karena kalau kita pikir-pikir juga kan nggak mungkin lah kita bisa terbang ke langit ke-7 ya. Oke, hikmah yang ketiga adalah mengajarkan kita bahwasanya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Allah kasih bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi walaupun Rasulullah itu sedang bersedih, kemudian dimusuhi sama orang-orang Quraisy, akhirnya di sana Allah memberikan hiburan. Bersama kesulitan ada kemudahan gitu ya. Oke, baik, waktu kita sudah habis. Jadi untuk tugasnya adalah anak-anak ibu hafalkan surat Al-Isra ayat 1. Ayat 1 itu tentang Isra dan Mi'raj. Untuk pertemuan berikutnya, surat Al-Isra ayat 1 itu akan disetorkan. Ibu akan ambil nilai hafalan ya. Oke, untuk pertemuan kali ini ibu cukupkan sampai di sini. Jangan lupa pelajarannya diulang-ulang, bukunya dibaca-baca lagi. Kalau ada pertanyaan atau ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan ke ibu lagi ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau diam berarti udah paham semua ya. Oke, baiklah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.